mengenai pertemuan ini. Ini masih 2 kali pertemuan sekarang sama besok. Besok insya Allah selesai. Ayat 51. Udah ketemu? Surat Yasin surat ke-36 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa bis-suri fa idza hum minal ajdath. Wa nufiqa bis-suri fa idza hum minal ajdath. Ila rabbihim yansilun. Ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidah. In kanat illa sayhatan wahidah. Wa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Bal yawma la tudlamu nafsun shay'an. Bal yawma la tudlamu nafsun shay'an. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, kita pahami dulu ayat 51 sampai 54. Ayat 51, wa nufiqa bis-suri fa idza hum minal ajdath. Nah, dan ketika ditiup sangkakala, ada tiup sangkakala ketika yaumil qiyamah. Ada juga ditiup sangkakala ketika yaumil ba'ats. Kalau yaumil qiyamah ditiup sangkakala itu jadi habis semua, musnah semua. Jadi ketika ditiup sangkakala yaumil ba'ats, begitu ditiup, isi kuburan bangun semua dengan serta-merta. Jadi lebih cepat daripada deklarasi Anies sama Muhaimin kemarin. 3 hari langsung deal. Ini lebih cepat lagi. Ya. Nah, itu begitu ditiup sangkakala, itu tiba-tiba isi kuburan itu sama bangkit semua dengan serta-merta. Nah, ila rabbihim yansilun. Mereka semua gegap gempita secara serentak menuju kepada Tuhan mereka. Tidak ada jalur yang lain, hanya satu
yaitu menuju kepada Allah. Orang-orang yang mayoritas di dunia ini semua tidak percaya, tidak iman, itu sudah mulai dari ketika menjelang sakaratul maut, sudah menyesal. Menyesal ini ketika dikubur, begitu dia sangka kalah, ya belum menyesal lagi, tapi sudah tidak berkutik apa, sudah penyesalan berulang-ulang. Berat qalu ya wailana man ba'atsana min maraqatina. Itu mereka sama mengatakan, ini siapa ini yang membangkitkan kembali dari kubur ini? Nah, jadi merasa di kubur itu siksanya nggak seberapa. Ya walaupun kalau ada kata meriwayatkan siksa kubur itu seakan-akan merasa bahwa anggota tubuh yang bagian kanan itu dihimpit oleh bumi sampai ketemu anggota tubuh sebelah kanan. Yang anggota tubuh yang paling atas tubuh ini dihimpit sampai ketemu anggota tubuh yang paling bawah. Itu baru siksa kecil-kecilan yang seperti itu gitu. Nah coba, ini kenapa orang sekarang kok sama nggak mau percaya, nyepelekin kabel, ya kan? Atau nanti begitu dibangkitkan dari kubur yang yaumil ba'ats, begitu sangkala ditiup, bangun semula, mereka kaget. Ini siapa ini yang membangunkan dari kubur ini? Hada wa atar rahman wa sadatul mursalun. Ini kan sudah dijanjikan Allah dan yang Rahman. Sudah dari dulu sudah diberitahukan, banyak disebutkan dalam Al-Quran bahwa kebenaran itu mutlak 100%. Nah kemudian wasadatul mursalun. Nah, sudah banyak disampaikan melalui sabda Rasulullah, melalui hadis, itu pasti benarnya wasadatul mursalun. Ini sama gak mau dilukan. Tiap hari yang dipikir cuma masalah melampiaskan hawa nafsunya. Dan nafsu itu tidak pernah terpuaskan. Tiap hari kerjanya cuma hura-hura dari satu hura-hura ke hura-hura yang lain, sampai masuk ke liang kubur. Hatta gul makobi. Cuma banyak-banyakan bolo, banyak-banyakan pengikut. Hidup ini untuk apa? Sudah dijelaskan berkali detail-detailnya dalam Quran. Tetap aja nggak yakin, kalah sama kebiasaan dunia ini. Ya, ingkar ila sayyidata wahidah. Nah, itu hanya satu kali tiupan suara yang menggelegar. Ya, ila sayyidata wahidah. Hanya satu tiupan, satu suara yang luar biasa kencangnya. Hanya satu teriakan, ya, soi kata wahidah. Pada pun jami'ul ladaina mughdorun. Maka dengan tiba-tiba, dengan sangat cepat, mereka semua dikumpulkan kepada Allah. Ya, fa'idahum jami'ul ladaina mughdorun. Dari kata hadoro, mughdorun, semua didatangkan. Maka biasanya di madrasah itu ketika presensi amir, hadir, hadoro ini artinya datang itu. Nah, mughdorun itu dipaksa didatangkan semua, dikumpulkan semua. Nggak bisa pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Nggak bisa. Semuanya dikumpulkan. Ya.
Falyamalah tugelan nafsun saya. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Semuanya berdasarkan amal perbuatannya ketika di dunia ini. Kalau ada iman, baru amalnya dihitung. Kalau tidak ada iman, amalnya semuanya habitat akmaluhu. Ya. Kalau iman dicampur-campur dengan kekufuran, dengan kesirikan, dengan kemurkaan, dengan makna-makna duniawi ini habitat akmaluhu. Amalnya terhapus semua, disetip kabeh amalnya itu. Ya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, jadi semuanya tadi itu akan memperoleh balasan yang tidak dirugikan sama sekali kecuali dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ilama kuntum ta'malun. Jadi semata-mata karena iman dan amal solehnya, bukan karena yang lain-lain. Pada yaumil akhirah berbeda dengan dunia ini. Di dunia ini, kalau dari keturunan darah biru, walaupun orangnya tidak ibadah, masyarakat menghormati karena keturunan darah biru. Di akhirat itu ya istri Nabi, istri Rasul, anak Nabi, anak Rasul yang tidak mutaat sama saja. Apalagi yang bukan istri Nabi, bukan istri Rasul. Padahal yang namanya keluarga Nabi itu setiap ada kesalahan Allah menurunkan wahyu mengingatkan. Masih ingat kan betapa Allah itu mendidik Nabi menghadapi istri-istrinya seperti itu? Nah, tapi sekarang ini nggak ada lagi wahyu yang turun. Seakan-akan sudah nggak ada lagi yang berwibawa. Diingatkan ini Islam begini, Quran begini, wis madal kabeh. Nggak ada yang disegani. Ini nanti menyesal lebih lanjut ketika di akhirat. Makanya cobalah tiap hari, tiap saat baca surat Yasin, dipahami maknanya. Jangan sampai sekedar untuk kita, tapi maknanya apa gitu. Jadi semuanya nanti di akhirat tidak ada yang dirugikan sama sekali. Semuanya berdasarkan apa yang telah dibuatnya ketika di dunia ini. Ibarat tujzauna ila ma kuntum ta'malun, dan mereka tidak akan dibalas kecuali apa yang mereka kerjakan. Nah, makanya coba jadwal tiap hari dari hari sampai Sabtu pada hari Minggu akan lebih padat lagi. Cuma padatnya jangan hanya padat untuk hura-hura, jangan hanya untuk kesenangan duniawi. Cuma padatnya di kegiatan ini semuanya harus lillah, harus serta karena Allah. Kita baca yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabul jannatil yawm. Inna ashabal jannati al-yawm Fi suburin fakihun. fi suhurin fakihun.
ashabal jannatil yaum, sesungguhnya para penghuni surga waktu itu fi suhulin fakihun, mereka semua bersenang-senang di dalam surga dengan berbagai macam kesibukan. Tapi kesibukannya, sungguhnya kesibukannya semuanya fakihun. Jadi kalau kesibukan dunia memang melelahkan. Yang kesibukan yang selalu menyenangkan, kesibukan besok di akhirat. Di dunia melelahkan iya, karena tempat beramal kok hanya sebentar. Tapi di surga itu selama-lamanya. Makanya hidup ini jangan sampai mengorbankan akhirat hanya sekedar dunia. Karena hidup yang sebenarnya adalah besok di akhirat. Makanya sebetul iman dan amal solehnya itu perlu diperhatikan. Terus wahum wa azwajuhum fillah, mereka dan istri-istri mereka di tempat yang teduh, fillah, di tempat yang serba nyaman, serba enak. Kalau kita mulai jam 11, 12 sampai jam 3 udah panasnya gak karuan, walaupun di gedung yang tinggi. Tapi besok mereka bersama istri mereka, bukan pasangan, tapi yang sama-sama hidupnya itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain gitu. Ya, maka bersama pasangan-pasangannya, suami bersama istri-istrinya itu hidup di dalam keadaan yang teduh, yang serba nyaman, yang serba enak. Ngalal aroi muttaqiun, mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Dipannya bukan dipan kita yang berapa hari udah bawa apa itu bukan begitu. Dipannya itu baunya itu semerbak wangi, seperti bau minyak kasturi, bukan kasturu. Beda, kasturi ini. Jadi pakai i akhirnya. Semerbak wangi. Lalu fiha fakihah, mereka di dalamnya memperoleh fakihah, berbagai macam jenis buah-buahan. Walau mayat daun, dan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Karena ketika dunia bikin tanaman 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mulai berbuah itu bagi semua, enggak usah belum. Buah yang sesungguhnya besok di surga. Ini sudah buahnya sudah hampir tua, kok jangan dipotong dulu. Besok dekati di surga, nggak usah beriman itu, nggak usah bolak-balik. Jadi ini semacamnya uang harus matang, kenapa dipotongi? Udah nggak usah banyak ngomong. Besok semua diganti di surga. Itu bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ikuti bisikan malaikat. Merasa beriman, semuanya diganti di surga. Maka istilah di sini Allah berfirman, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka itu di surga memperoleh berbagai macam beban dan memperoleh apapun yang mereka minta. Ya, mayada'un, apapun yang mereka inginkan. Bukan hanya buah samu. Kalau sekarang buah samu, ini banyak sekali kok dipotong. Udah nggak apa-apa. Bisa diganti buah yang jauh lebih nikmat di surga. Anak potongan besok berjorak tenang itu. Dan terus gunanya iman pada firman Allah ini apa itu? Apa gunanya tiap tadi ngengkenuk
memahami Quran kalau nggak yakin? Iya kan? Harus yakin gitu. Harus yakin seyakin-yakinnya. Jadi jangan sampai ada istilah beriman untuk lillah. Jangan sampai ada beriman untuk lillah. Hidup di dunia itu ya sangat sebentar. Nanti kalau kita nggak segera ambil keputusan, nggak segera beramal, ajal datang, baru nyesal senyesal-nyesalnya. Maka mumpung ajal belum datang, mari sama-sama kita secara sungguh-sungguh, secara totalitas. Nah, tadi di surga itu tempatnya sangat teduh, semuanya sibuk dengan kesenangan, masuk surga bersama suami istri azwaj, di dalamnya memperoleh apapun yang diminta, terus salamun qaulan rabbil rahim. Ya, dikatakan pada mereka Allah menyatakan ucapan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dari siapa? Dari Allah Tuhan yang Maha Rahim. Lah kalau sudah dijamin oleh Allah begitu, kurang apa gitu? Orang sekarang di dunia ini dibengi oleh eselon 1 di Kementerian Kominfo kuat banget. Kalau ini kuat loh, apa? Ada dua gitu. Nah, rumahnya yang Jakarta kan dua gitu. Wes rumah sopan kan wani berbuat apa-apa, rumah sopan terus dibengi. Kenapa kita itu kalau ada dibengi orang aja merasa kuat? Tapi kalau dijamin oleh Allah salamun qaulan min rabbil rahim, kok nggak percaya itu? Ini jadi berpikir gitu. Kalau mau nggak bisa yakin seyakin-yakinnya pada jaminan Allah. Ini jaminan Allah itu berbeda dengan jaminan apa itu yang ditawarkan melalui jaminan PKB. Iya. Ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, ada jaminan dari Kredit. ya yang dijual, ya jaminan asuransi. Yang kadang-kadang ketika suruh beli itu menggiurkan, tapi bentuknya cair, nggak bisa cair. Betapa banyak nantiku itu. Sudah 3 bulan dipotong sejak tahun 80-an, sebulan dipotong apa? Ketika itu sekian, tahun-tahun hilang. Udah berapa puluh tahun gitu aja mau. Ini dijamin oleh Allah, nggak bisa yakin itu. Bolak-balik saya beriman, bolak-balik jakanya mampu Quran repot lagi. Tapi ini urusan dunia ini kok nggak repot itu. Nih, uang azul yauma ayyuhal mujrimun ini. Nah, besok itu orang-orang mujrimun itu dipisahkan dari orang-orang mukmin. Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin dari orang-orang mujrimun, orang-orang yang berbuat jahat. Jadi nggak bisa lagi bareng-bareng. Lu disekan tonggoku, gue disekan kancamu cilik. Lah iya ning kowe dhisik gawene nglarani wong sing ngaji. Kowe iki sampe ora pakat wong ngaji. Belum ngaji malah sampai dari wong ngaji. Lagi satu bisa di situ dipaksa. Oleh roh, satunya yang mungkin ke surga, yang satunya di sebaliknya di neraka gitu. Langsung, waktu sakit dijakan, omahku kan mepet rumahmu di sini. Lalu berarti malah menggalang wong sing ngaji. Enake pengajian ora seneng. Kalau bangun tempat pengajian, iki nyenek apa meneh sing dhewe omahmu, iki obat bangun meneh gitu. Lha wadah nek sampe kok ora disebut joni. Nah, coba. Seharusnya itu kan setiap dengar kisah dia itu senang gitu. Lagi kurus mungkin obat apa meneh gitu.
Dia kan gak mau parkir orang kontas kering terus anak bangun meneh gitu. Ini resisten gitu, nggak yakin sama firman Allah. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budus syaitan. Alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ani'buduni. Wa a'buduni. Hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Islauha yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun. Sepertinya sesuatu dulu. Kita pahami dari ayat berapa tadi? 59. Sekarang 60 dipahaminya. Ya. Alam akad ilaikum ya bani Adam. Bukankah Allah telah memerintahkan kepadamu akad ilaikum ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, seluruh manusia kita semua. Apa? Ala ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali menyembah setan. Jangan sekali-kali mengikuti setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kembali pada setan. Ini perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Apa? Sesungguhnya bagi kamu setan itu adalah musuhmu yang nyata. Loh, kalau Allah memberitakan setan itu musuhmu, kenapa kita selalu berdamai dengan setan? Kok rukun runtang-runtung yang ini dibarengi setan? Padahal Allah jelas sekali, innahu lakum aduwwun mubin. Setelah setan itu betul-betul menjadi musuhmu yang nyata. Ini kok selesai cuma manut dibisiki karo setan.
Jadi apa perlu ada ikrar bersama, menyatakan, membuat perjanjian, menjadikan setan sebagai musuh bersama, deklarasi memusuhi setan itu, ya tertulis itu. Nah saat itu masih damai terus dengan setan ini, bukan bisa di sini pertandingan. Kalau setan bisa di sini setan itu kan lempar. Aneh buduni, tetapi menghambakan kita kepadamu. Aneh buduni, sembahlah Allah semata. Hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus itu menggambarkan diri semata-mata hanya kepada Allah. Wa qadalanikum jibillan katsira. Sehingga setan itu telah menyesatkan sebagian besar manusia. Adalah ini betul-betul masih ada pakai kafalah, masih pakai kod lagi. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang tidak disesatkan oleh setan. Persentasenya sangat kecil yang tidak disesatkan. Maka dikatakan di sini sebagian besar. Walakot adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh sebagian besar dari kamu itu sudah disesatkan oleh setan. Apalan takun takilun, coba apa jawa kabeh iki ora berpikir, apa tidak ngerti, suruh menyatakan musuh pada setan, kok malah dijadikan teman. Akhirnya sebagian besar manusia di dunia ini sudah disesatkan oleh setan. Mulai sejak berbuat baik ini, Allah baik alasannya. Nah itu jadi temannya setan. Jadi sebagian besar sudah berhasil disesatkan oleh setan. Terus bagaimana orang-orang yang disampaikan semua tadi? Hari jannah jahannam lati kuntum tu'adu. Inilah neraka jahanam yang dahulu sudah diberitahukan kepadamu. Dan ikuti setan, dan berteman dengan setan, nanti masuk neraka jahanam. Ini nekat, malah delok pitulungan para setan. Maka islau hal yang mati kuntum takfurun, masuklah kamu semuanya ke neraka jahanam disebabkan karena apa yang kamu kufuri. Enggak iman pada janji Allah, enggak iman pada seluruh isi Quran. Sebagian dipercayai, sebagian dikufuri. Nek kita ayat cocok ya bulan bulan roh juga dikajian sendiri. Ini ayat yang lain digorke, dipahami juga tidak, boleh diramalkan. Jadi umur nanti sudah tahun ini jangan ada kata terus itu. Baru ayat itu semuanya betul. Ini kan buat dipilih yang cocok BKP, secara cocok dimoi, dikufuri. Rencana beragama seperti itu. Ngeri lagi apa ini? Tadi janjikan pada orang tidak percaya dimasukkan neraka jahanam. Terus gimana? Kalau nyaman nantimu kalau nggak mati, padahal itu dikunci. Apa ini mulutnya? Mulut yang biasanya bisa berbicara itu dikunci. Padahal dunia bicara terus. Jadi besok itu dikunci mulutnya. Kalau nyaman nantimu apa ini? Terus waktu kali itu ada dingin, sing ceritakan tangannya, utangnya bentuk ini cerita semua. Mulutnya dikunci, yang cerita tangannya. Wajah satu arjuluhum, dan kakinya sudah disaksi. Dimakan yaksibun terhadap apapun yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Sekarang bisa bohong sebohong-bohongnya. Bisa bohong pada keluarga, yang suami bisa bohong pada istri, yang istri bisa bohong kepada suami, yang anak bisa bohong pada orang tua, yang orang tua bisa bohong kepada anak.
yang bawah bisa bohong sama atasan, yang atas bisa bohong pada semua saling bohong. Tapi besok di akhirat dikunci mulut kita, sehingga ini bohong-bohong itu. Terus tangannya semua cerita, bermimil kata cerita kita ini. Gunakan gigi, gitu. Semua ceritakan. Kakinya jadi saksi. Bapak itu jadi percaya orang ini. Tenang loh. Kita kan ragu-ragu. Allahu Akbar. Jadi begini ayat ini ya, di ayat berapa surat Yasin, ayat luar biasa isinya. Ayat 60, 61, 62 sampai 65 ini. Begitu cetok-cetok gitu. Ini bolak-balik mau surat Yasin kok tak ngerti isinya gitu loh. Terus kita tambah 3 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasa'u latamasna ala a'yunihim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Fastabakus sirata fa'anna yubsirun. Fastabakus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasa'u lamassannahum ala makanatihim. Walau nasya'u lamassannahum ala makanatihim. Fabastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq. Afala ya'qilun. Afala ya'qilun. Nah, ini lebih ngeri lagi. Walau nasa'u, dan jika Allah menghendaki, latamasna ala a'yunihim, niscaya akan dibutakan semua, akan dicabut penglihatannya. Semuanya tidak bisa melihat. Siapa itu? Itu yang berteman dengan setan tadi, yang tidak mau menjadikan setan sebagai musuhnya. Nah, terus fastabaku sirata fa'anna yubsirun. Lalu mereka berlomba-lomba ingin mencari jalan. Tapi apa? Nah ini fa'anna yubsirun. Maka betapakah mereka itu dapat melihatnya? Mundisi nang ning dunya dikasih penglihatan yang tajam, tidak pernah mau melihat kebaikan, tidak mau untuk melihat yang baik-baik. Nah besok di akhirat dicabut penglihatan, dibutakan, bingung do golek dalan, lagi sadar pentingnya bisa melihat. Terus lagi mau nasa'u lamassannahum ala makanatihim, dan jika Allah menghendaki pastilah Allah rubah tempat mereka berada. Wes dirubah tempatnya, dipindah-pindah. Terus akhirnya kok bingung kabeh. Famastata'u mudiyyan, maka mereka itu tidak sanggup berjalan lagi. Ya, istata'u musiyyan, wis ora sanggup berjalan, enggak sanggup berpindah. Malah yajibun,
dan mereka tidak akan pernah bisa kembali. Oke. Makanya hati-hati sekarang ke dunia ini, jangan merasa meripat-meripati dewi, kuping-kupingnya dewi, dunia dewi. Diajak konser sama sekali nggak mau, malah bolak-balik ngomongin. Kalau bentino beracak-acak beramal, ya memang peraturan begitu. Kalau setiap saat ada kebaikan. Terus akhirnya bagaimana? Malah waman nu'amirhu nunakishu bilhaq. Nah, dan apakah Allah itu kurang memanjangkan umurmu sehingga kamu dikembalikan kepada kejadian yang awal? Ya, itu waman nu'amirhu, dan orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jadi panjangkan umurnya apa? Nunakishu bilhaq, kembali kepada awal pertama itu kok jadi lemah. Ya, ketika masih kecil baru lahir, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa minum sendiri, nggak bisa ganti pakaian sendiri. Ya enggak. Nanti kalau dikembalikan kepada adalil umur, pada umur yang sangat panjang, kembali lemah lagi. Nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, nggak bisa ganti pakaian sendiri. Ini sudah ketentuan dari Allah. Wa man amirhu nunakishu fil khalq apala takilu. Apa jane ora do mikir ning kok yo dosa pada Allah, kok yo kufur. Wis kena diperintahkan berkali-kali kon menjadikan setan sebagai musuh yang nyata, kok malah berteman akrab dengan setan. Dilingkir lagi. Nah, akhirnya kok besok di akhirat mulutnya dikunci, sing cerita tangannya, kakinya menjadi saksi. Coba. Kemudian apa? Matanya dibutakan. Ketika di dunia dikasih mata yang sampai 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, enggak digunakan untuk memahami Quran, enggak digunakan untuk mengamalkan. Dikasih tempat yang nyaman, yang bagus, tetap aja enggak mau nyempatkan menggunakan tempat itu memahami Quran. Waktu itu pindah di tempat yang suatu tempat yang membingungkan, wis melakukan jalan, reso balik. Nah, itu akibat orang-orang yang tidak mau menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, ternyata surat Yasin isinya demikian rupa. Insya Allah besok pagi kita selesaikan surat Yasin ayat 69 sampai 83. Semoga Allah kasih kesempatan kepada kita semua. Semoga kita semakin yakin, semoga kita semakin bersungguh-sungguh menjalani hidup sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akhiri bersama dengan baca kafarat dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.